Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada minggu keempat setelah Trinitatis, tertulis dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat tentu harus melewati proses yang panjang. Dan itu yang dialami oleh Abraham
yang akan kita lihat melalui nas kita pada hari ini. Allah memanggil Abraham untuk sebuah tugas panggilan yang luas. Bahwa panggilan Abraham yang dilakukan Allah kepadanya untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi. Sesuai dengan topik minggu kita pada hari ini, diberkati untuk menjadi berkat. Maka untuk menjadi berkat, kita harus diberkati dulu terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kita menjadi berkat bagi banyak orang atau bagi orang lain jika diri kita tidak diberkati terlebih dahulu. Berkat dalam perjanjian lama berarti menerima berbagai pertambahan dalam kehidupan. Menerima berkat tidak fokus pada harta atau materi saja. Menjadi berkat berarti pembawa kehidupan, pencipta perdamaian, pemberi kehidupan, dan menjadi pelaku kebenaran dan keadilan. Lalu bagaimana agar kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan? Karena siapa kita yang tidak ingin diberkati kehidupannya? Tentu semua kita yang hadir pada saat ini, semua kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ingin sekali hidup kita diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan? Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Sedikitnya ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, milikilah iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Miliki iman seperti iman Abraham. Banyak yang diminta Allah dari Abraham. Dia harus berhijrah, dia harus meninggalkan tanah leluhurnya, dia harus meninggalkan keluarganya, keturunan adat istiadat kebiasaan yang sudah berlangsung dan yang sudah lama dia lakukan di tempat lahirnya. Harus berdiri sendiri dan seterusnya menyerahkan diri pada pimpinan Tuhan. Abraham tidak boleh mencari perlindungan kepada manusia. Sebaliknya menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan hanya boleh percaya kepada kuasa Allah. Bukan tidak sulit bagi Abraham untuk melakukan yang diminta Allah kepadanya. Namun dia menunjukkan imannya sebagai bukti kasihnya kepada Allah. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah atas tugas panggilan yang begitu luas, yang begitu besar kepadanya. Dia menjadi seorang musafir, dia menjadi orang asing. Dia menjadi seorang pengembara di tanah yang dijanjikan Allah kepadanya. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau bukan karena iman yang ada pada Abraham, maka mustahil Abraham boleh melakukan perintah Allah itu. Kalau bukan karena iman yang dimiliki Abraham, tidak mungkin Abraham bisa melakukan perintah Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Allah, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, setiap manusia pasti memiliki kisah hidup yang berbeda-beda. Dan berbeda pula cara kita melewati setiap kisah pengalaman hidup itu. Dan ada saja pengalaman itu yang menggoyahkan iman percaya kita kepada Allah. Sejauh manakah kita bisa percaya pada sesuatu yang belum terlihat jelas? Sejauh mana kita bisa meyakini sesuatu hal yang belum pasti? Bagaimanakah kita bisa meyakini apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, sementara belum kita saksikan, belum kita lihat, bahkan tidak tahu kebenarannya, tidak tahu seperti apa wujudnya? Sejauh manakah kita mau melakukan perintah Allah meski itu tidak masuk akal? Sejauh manakah kita mau taat kepada Allah, melakukan perintah Allah meski itu tidak masuk akal? Iman kita adalah bukti atas semua itu. Sebuah iman yang teguh akan membuat kita sanggup berdiri.
Iman yang teguh akan membuat kita berdiri teguh dan kuat tanpa ragu, tanpa bimbang. Meskipun yang kita alami sangat bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Meskipun yang kita alami sangat bertolak belakang dengan harapan kita, tetapi tetaplah beriman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka jangan khawatir akan penyertaan Tuhan. Memiliki iman akan membawa kita pada karya Allah yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, milikilah ketaatan. Itu boleh kita lihat di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6. Alkitab menuliskan bahwa Abraham adalah orang yang taat kepada Allah. Ketaatan penyerahan dirinya kepada Allah dengan tidak menanyakan sebabnya, dengan tidak ada keraguan-raguan, dengan tidak ada kebimbangan. Tetapi dia taat pada perintah Allah. Dan Abraham mau meninggalkan zona nyamannya, Abraham mau meninggalkan rasa amannya, meninggalkan kepastian menuju sesuatu yang tak pasti. Abraham memilih taat sekalipun kepastian belum nyata jelas di hadapannya. Saudara yang terkasih, ketaatan kita kepada Allah akan teruji saat kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang sulit. Ketaatan kita kepada Allah akan teruji saat kenyataan hidup berbanding terbalik dengan yang kita harapkan. Dalam ujian-ujian hidup, saat itu Abraham sedang menikmati kemakmuran dan kenyamanan di Haran. Namun pada saat itu juga Allah meminta Abraham untuk meninggalkan kenyamanan dan kemakmuran itu. Saudara, apakah respon kita jika hal yang sama terjadi pada kita? Jika kepada kita diperhadapkan seperti yang dialami oleh Abraham. Mungkin kita harus berpikir matang dulu. Mungkin kita mengulur waktu dulu. Mempertimbangkan, jangan sampai salah memutuskan. Jangan sampai salah memilih. Dalam nas ini, Abraham memilih taat kepada Allah. Dalam kehidupan kita sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak taat kepada Allah. Mungkin saja faktor ekonomi, faktor kesehatan, percintaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Saudara yang terkasih, bagaimanapun sulitnya hidup kita di dalam Tuhan, tetaplah taat. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun payahnya kita hidup di dalam Tuhan, tetaplah taat. Ibadah tanpa ketaatan kepada Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Yang ketiga, miliki kesabaran. Miliki kesabaran. Dalam nas ini kita melihat ada 3 janji Allah kepada Abraham. Yaitu dikatakan dari ayat kedua dan yang ketiga. Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Namanya akan masyhur. Dan dia akan diberkati bagi bangsa-bangsa lain. Saudara yang terkasih, namun semua janji Allah itu tidak dalam waktu yang singkat, dalam waktu dekat digenapi oleh Allah. Abraham harus menunggu janji Allah itu digenapi dalam waktu yang begitu lama. Salah satu contohnya dalam hal keturunan. Abraham harus menunggu, harus sabar Allah menggenapi janjinya itu. Abraham dipanggil pada usia 75 tahun. Dan pengulangan janji kelahiran Ishak berlaku pada usia 99 tahun Abraham. Pada saat Abraham berusia 99 tahun, itu saat pengulangan janji kelahiran Ishak. Di usia 100 tahun, Ishak baru lahir. Artinya Abraham harus bersabar sepanjang 25 tahun menunggu lahirnya keturunan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Saudara yang terkasih, sebagai manusia sering sekali kita tidak sabar dalam kehidupan kita saat ini. Kita cenderung ingin cepat, kita cenderung instan.
Saat menderita kita ingin Tuhan segera menolong kita. Tuhan ingin segera meluputkan kita dari masalah itu, memberi solusi, jalan keluar. Saat kita mengidap penyakit, kita ingin Tuhan segera menolong kita, menyembuhkan kita. Saat kita sedang mencari pekerjaan, kita ingin Tuhan segera menunjukkan pekerjaan kepada kita. Kita sering menjadi manusia yang tidak sabar, ingin segera keluar dari masalah yang kita hadapi, ingin segera keluar dari situasi keadaan kehidupan yang tak menguntungkan bagi kita. Namun melalui nas ini, marilah kita belajar sabar dalam menanti karya Tuhan, dalam menanti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, seperti kesabaran Abraham dalam menanti janji-janji Allah kepadanya. Dengan kesabaran sebenarnya Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, selalulah beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita supaya selalu diberkati oleh Tuhan? Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Hal ini kita lihat dalam ayat 7 sampai dengan ayat 8. Menarik sekali. Kalau kita perhatikan di sini, kemanapun Abraham tinggal, pasti dia mendirikan mezbah kepada Allah untuk dia mempersembahkan korban, untuk dia berdoa, memuji nama Tuhan. Itu membuktikan bahwa Abraham adalah seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham menjadi teladan bagi kita, apalagi di situasi sulit ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan banyaknya rutinitas kehidupan kita, pekerjaan kita, sering sekali kita menjadi lupa beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan melalui pengalaman Abraham, kita diberi sebuah pelajaran. Tidak peduli seberapa lelahnya kita dalam satu hari bekerja, rutinitas setiap hari, biasakanlah dirimu beribadah kepada Tuhan. Dengan engkau membiasakan dirimu beribadah dengan baik kepada Tuhan, itu caramu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan. Maka saudara yang terkasih, bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan? Milikilah iman. Tanpa iman tidak mungkin kita melewati masa-masa sulit ini. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa melewati ujian hidup yang ada pada kita. Miliki iman, ketaatan. Meski tidak masuk akal, tetapi jika Allah yang memerintahkan itu, Abraham memilih taat. Miliki kesabaran. Walau tidak mudah, tetapi Abraham memilih sabar. Lalu teruslah beribadah kepada Tuhan. Selamat menjadi berkat. Tuhan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber berkat, terima kasih untuk panggilan-Mu kepada kami. Kiranya kami menyadari bahwa kami pun Tuhan pakai, Tuhan panggil untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari kami. Beri kami Tuhan hikmat, mampukan kami agar senantiasa kami memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, ketaatan meski perintah-Mu itu tidak masuk akal, kesabaran walau kami tahu itu tidak mudah, dan beri kami hati yang selalu rindu beribadah, memuji, menyembah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan persoalan, tantangan, ujian hidup ini menjauhkan kami dari Engkau. Tapi biarlah kami menjadi orang yang semakin taat, semakin takut kepada Engkau. Demikian Engkau berfirman pada kami saat ini. Kami dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Maka jadikanlah kami menjadi berkat yang berarti bagi kami, bagi gereja-Mu, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih jika hari ini adalah minggu pertama bagi gereja-Mu beribadah kembali di gereja masing-masing. Tuhan memberkati setiap jemaat, memberi sukacita. Engkau beri kekuatan agar terus beriman, taat dan sabar, beribadah kepada Engkau dalam situasi yang sulit seperti ini. Berkati setiap orang yang berulang tahun. Biarlah sehat,
badannya, kuat imannya, dan Tuhan memberkati mereka di dalam segala kelimpahan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kami terus dalam melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Ampuni kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Horas.